2 atau nilai nomor 3 misalnya. Nah, itu nanti akan dilakukan kode program yang akan dijalankan di bagian masing-masing case. Jadi hampir sama dengan if. Kalau if kan kondisinya gimana, kemudian baru sistem. Kalau kondisinya mungkin belum terpenuhi, jadi lanjut lagi ke case berikutnya. Hampir sama dengan fungsi if, else if. Tadi mungkin dikatakan case itu hampir sama dengan fungsi if, else if. Karena ya kondisinya kalau dia terpenuhi, ya dia akan berhenti di kondisi yang memang sudah atau mungkin pernyataan yang memang sudah dibetulkan gitu ya, yang memang sudah betul. Nah, fungsi break itu kurang lebih seperti itu sih, teman-teman. Nah, sedangkan kalau biasanya di if else if kan pasti ada else-nya terakhir. Ya, else itu kalau memang kondisinya itu semuanya nggak memenuhi, dia akan dieksekusi gitu ya. Nah, sedangkan kalau di switch case ada namanya itu default. Default itu hampir sama dengan else. Kalau kondisi dari setiap case yang ada di sini itu dia nggak terpenuhi. Jadi kalau nggak terpenuhi ya dia eksekusi si default. Jadi ibaratnya ini kayak else-nya teman-teman. Kalau ditanya mungkin wajib nggak gunain default di switch case, ya wajib sih teman-teman. Karena kalau nggak gitu ya sistemnya ya nggak jalannya, bisa jalan tapi nggak terlalu maksimal gitu ya. Kalau memang ada orang iseng masukin datanya di luar dari itu, kemudian bisa dieksekusi, kan program kita yang salah gitu ya. Codingan kita yang salah. Nah itu yang harus diantisipasi kalau dari kita mungkin untuk kondisinya kalau mungkin nggak terpenuhi semuanya, apa yang dilakukan? Nah, di switch case ada nama itu default. Itu untuk eksekusi program yang memang tidak sesuai atau mungkin kondisinya itu nggak sesuai di antara case yang ada di sini. Oke. Nah, kemudian di switch case intinya sih kalau untuk switch case ya, teman-teman kalau bicara tentang switch case memang plus minus sih ya kalau kita gunakan switch case dibandingkan dengan fungsi if gitu ya. Karena di if itu kan kita lebih bebas untuk menentukan misalnya kayak range dari 0 sampai ke 21. Itu range-nya itu misalnya kita dapat nilainya itu adalah E misalnya. Kalau misalnya dari 21 ketemu mungkin ke 30, yaitu jadi range-nya itu misalnya kalau kita bicara grade ya, grade nilai misalnya. Jadi mungkin dapatnya D misalnya. Nah, tapi ya kalau untuk di case ya kita pastikan dulu nilainya sih. Nilainya dari setiap case yang ada di sini itu berapa. Jadi kita nggak bisa sembarangan menentukan sendiri mungkin untuk range yang kita pastikan akan segitu gitu ya. Berbeda dengan mungkin yang ada di switch case gitu ya. Jadi ada perbedaan antara switch case dengan fungsi di if else if. Jadi tergantung dari teman-teman sih ya. Mau gunain itu yang mana untuk percobangan. Intinya ditawarkan lagi ada satu fungsi nama itu switch case yang bisa teman-teman juga pakai. Nah, tadi kalau switch case kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau di switch case, teman-teman ya, kita bisa lihat juga dia kan akan mencocokkan dari setiap nilai. Kita lihat lagi ke sini. Nah, dia itu kan akan mencocokkan dari setiap nilai. Misal, kalau dia memang cocok di case pertama, dia eksekusi yang ini. Dan program itu akan berhenti di sini. Karena ada break di sini. Kalau seandainya break-nya memang dihapus, sama kalian mungkin iseng-iseng nih misalnya, nanti coba iseng-iseng ya, nanti break-nya tuh coba dengan dipakaikan di setiap case. Nah, kalau nggak ada break di sini, teman-teman, dia akan tetap menjalankan ini, meskipun kondisinya itu salah. Jadi ini akan dieksekusi, si pernyataan ini, meskipun kondisinya salah ya, kalau memang nggak ada break. Ternyata dia berhentinya itu di kedua, di sini. Ternyata ini data yang betul, pernyataan yang betul. Dia tetap akan menjalankan ini, akan tetap menampilkan ini, gitu ya. Dan dia juga akan menampilkan yang benarnya juga. Jadi penampilan itu ada dua, pernyataan satu sama pernyataan dia. Gitu. Jadi tergantung nih teman-teman nanti apa ya bisa dibilang memakai break atau enggak. Kalau pakai break itu buat mungkin memberhentikan dari program itu supaya ya dia berhenti di case satu gitu ya. Kalau memang eksekusi itu betul. Kalau salah, ya dia akan eksekusi mungkin yang di bagian kedua. Tapi dengan kasus kita harus memakai break. Kalau breaknya dihapus, ya dia akan eksekusi terus sampai bawah. Dan ini akan ditampilkan. Misalnya kondisi yang benar di 3, berarti 1, 2, itu nggak ada break, ya dia tampil juga. Gitu. Nah, kalau kondisi semuanya nggak terpenuhi, baru si default dieksekusi. Gitu.
Sistemnya kayak gitu ya, paham ya logikanya ya. Jadi intinya sih memang disesuaikan dengan case-nya, tergantung dari nilai yang ada di dalam case-nya. Kalau memang case-nya terpenuhi, dia eksekusi ini. Kalau nggak terpenuhi, dia lanjut lagi ke case berikutnya. Sistemnya sama kayak fungsi if else if. Kita cobain langsung aja ya, teman-teman ya. Karena materi Bapak cukup dikit sih. Sisanya itu contoh-contoh doang, contoh-contoh program. Kalau teman-teman yang udah lihat di portal, ini adalah contoh-contoh program yang kita mungkin coba buat sih ya, teman-teman. Tapi kita ngacak-ngacak aja, random-random aja kita coba buatnya. Yang penting teman-teman paham dulu mungkin untuk logikanya dulu sih. Ini Bapak coba stop share dulu ya. Nah, kita pakai aplikasi online aja nih supaya lebih cepat karena komputer Bapak agak sedikit lemot nih. Kita pakai aplikasi online aja. Bapak izin stop share, Bapak izin share screen lagi. Oke. Bapak mau coba contohkan gini, teman-teman. Kita coba run dulu, kita tes dulu jaringan kita baik apa enggak. Oke, ini udah tampil. Nah, kita coba bikin analoginya gini sekarang. Kita mau coba bikin, teman-teman, di mana kita bisa menginputkan prodi atau mungkin jurusan yang kita pilih. Ini sih sebenarnya random aja, maksudnya untuk pembuatan programnya bisa kalian customize sendiri. Misalnya, saya mau bikin di mana program itu ketika saya tekan 1 atau 2 atau 3, nanti dia tampil mungkin menunya apa. Misalnya kalau makanan. Kalau Bapak mau bikin, ya bentuknya itu prodi misalnya, pilihan prodi. Jadi kalau kalian masukin misalnya 2, ya mungkin nanti prodi apa yang keluar. Kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Nah, kalau di case-nya diisikan mungkin logikanya kan berarti prodi yang kita akan mungkin tampilkan pilihan prodinya, itu kan mungkin ada beberapa prodi. Misalnya ada prodi teknik informatika, di TTS kan mungkin ada jurusan ya, kalau di TTS jurusan karena belum jadi prodi. Ada jurusan teknik informatika, ada jurusan misalnya sistem informasi, dan mungkin masih ada lagi misalnya yang lain gitu ya. Ada informatika misalnya, yaitu contohnya mungkin seperti itu. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita sesuaikan dulu bentuk case-nya sih. Case-nya itu kan nanti yang ditampilkan itu adalah bentuknya pilihan. Jadi pilihan itu kita coba background lagi. Kalau pilihan itu kan berdasarkan angka ya. Berarti kita coba buat mungkin untuk tipe datanya kita pakai integer aja. Misal contoh pilihan. Nah ini kita supaya user friendly kita pakai import java.until.scanner lagi nih ya. Nah di sininya setelah kita mungkin udah tambahkan si variabel dan juga mungkin untuk tipe data, selanjutnya Bapak coba panggil seperti biasa kayak gini, input sama dengan new scanner ya, kita pakai system.in kayak gini sama. Kemudian kita coba panggil dulu si ini ya, si keterangan untuk masukkan misalnya nomor program jadi misalnya Anda deh gitu ya namanya. Nah, kemudian kita panggil si pilihan sama dengan, karena ini kita pakai scanner. Sekali lagi kalau pakai scanner itu wajib banget pakai seperti ini codingannya. Nah, simpelnya kayak gini sih kalau pakai scanner ya, teman-teman. Jadi kita panggil dulu tipe datanya dan juga variabelnya, kemudian kita panggil si scannernya dengan variabel input yang kita buat, kemudian kita cetak system out-nya, ya. Kemudian ada pilihannya, ya pilihan itu sama dengan input.next int karena ini pakainya int ya, di sini. Nah selanjutnya ini sudah. Nah kita panggil untuk si analogi untuk switch-nya. Sekarang untuk switch-nya kita panggil karena ini pilihan ya, teman-teman, variabel pilihan kita panggil di sini pilihan. Kemudian kita coba panggil si case-nya. Jadi strukturnya kan gitu ya, switch, kondisi, case-nya pilihannya apa gitu ya.
case-nya, terus kemudian nilainya apa? Nilainya kita isikan misalnya 1, contoh gini. Kemudian kita panggil sistem. Nah, bedanya itu kalau case-nya itu nggak usah pakai kurung perawal ya. Kalau yang biasa kan kalau di if, itu kan kita pakai kurung perawal baru sistem out print gitu ya. Nah, ini kita nggak usah pakai kurung perawal. Jadi tinggal lanjut terus. Misalnya, prodi teknik informatika, misalnya contoh ya. Begini. Kemudian, kalau sudah, kita break. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya, kita coba case lagi. Case kedua, ini sama bentuknya, kita tinggal panggil sistem .out .print begini. Nah, prodi berikutnya apa? Misalnya prodi sistem informasi. Ya, kemudian jangan lupa breaknya. Nah, kemudian selanjutnya kita case lagi yang ketiga. Ini kalau ditanya berapa banyak Pak yang bisa dipakaikan untuk di case, ya itu bisa banyak banget. Tergantung dari teman-teman nanti pakai case-nya itu berapa banyak, gitu ya, untuk pilihannya. Di sini misalnya di sini prodi informatika deh. Kita sesuai sama jurusan yang ada di PTS. Nah, kemudian kalau misalnya nggak ada yang milih di antara 3 ini, dimasukin mungkin di luar dari 3 ini, misalnya kita ada pilihannya hanya 3 ya. Kemudian kalau di luar dari itu, kita tinggal pakaikan di sininya itu adalah si default tadi. Misalnya default kayak gini. Kemudian baru sistem out.print kayak gini. Misalnya hanya ada misalnya 1, 2, dan 3. Misalnya contoh gini deh, kasih keterangannya ya. Nah, kalau sudah, ini kita coba running-kan. Mungkin masih ada yang error atau enggak. Nah, nanti dia akan keluar si ini dulu. Seperti biasa, analoginya kan, dia akan eksekusi yang paling awal dulu di atas, langsung ke bawah. Pertama yang dieksekusi si tipe datanya dulu. Kemudian yang akan keluarkan pasti sistem out-nya ini. Kalau nomor prodinya berapa sih gitu ya. Misalnya kita ketikin 2 gitu ya. Nah, nanti yang 2 yang akan tampil ya dari si prodi sistem informasi gitu ya. Kalau kita tes lagi misalnya karena kita pakai online ini agak lama. Contoh 3 misalnya contohnya ya. Kita run lagi. Kita coba run lagi. Kemudian coba di enter. Nah, betul ya? Informatika kalau salah 5 deh ya. 5 gitu ya. Nah, pilihannya hanya 1, 2, dan 3. Kurang lebihnya kayak gini. Jadi kalau Bapak coba analogikan dulu nih, teman-teman, supaya logikanya bisa dapat. Intinya sih memang kita bikin dulu ininya ya. Tergantung program yang kalian bikin. Ini kalau bikinnya pakai scanner ya kurang lebih kayak gini. Kalau mau langsung ditembak misalnya dipilihkan ini kalian mungkin langsung pakaikan misalnya 2 gitu ya. Ketika dijalankan langsung mungkin tampil ya prodinya apa gitu ya. Tergantung juga sih. Yang mau ditampilkan kayak gimana. Tapi ini untuk seakan-akan mungkin program itu user friendly, jadi bisa diinputkan memakai scanner. Tapi kita coba lihat analogi dari sisi nya dulu deh. Intinya kan dia masukin prodinya berdasarkan angka yang dipilih di dalam nilainya. Ini kan nilainya. Kenapa pakai INT? Ya karena di sini case-nya itu nilainya itu adalah 1, 2, 3. Bentuknya itu adalah angka. Jadi dipakaikan INT di sini. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Yang akan dieksekusi pertama kali adalah si case-nya yang pertama. Tapi sebelum itu di sheet-nya itu ada pilihan. Ini adalah variabel yang nanti akan dipanggil teman-teman di bagian si scanner yang kita pakai.
Di sini udah ada pilihan sama dengan input.next.int. Nah, kalau kondisinya itu dia betul, ya, dia akan berhenti di dalam case yang bagian 1, 2, atau 3. Dan di sini kita pakai break nih, jangan lupa. Breaknya itu dipakai kalau di case, biasanya untuk, ya kalau dia nilai true, ya dia berhenti di sini. Kalau dia bernilai false, ya dia lanjutin lagi ke sini. Dan seterusnya. Kalau memang nggak ada nilainya, ya berarti dia tampilin si default. Gitu. Logikanya bentuknya kayak gini. Dan ini bisa diterapin mungkin kalau jenisnya yang berbeda misalnya. Yang jenisnya yang berbeda itu juga bisa banget. Kayaknya ada yang chat ya. Oh iya, di kamar mandi. Oke, nah ini contoh pertama. Tapi minimal paham ya. Minimal paham kira-kira kalau kita mau bikin bentuknya seperti ini, gitu ya. Atau mungkin teman-teman mau bikin yang versi yang teman-teman mau buat. Misalnya ada contoh kayak gini. Nampilin dulu nih, misalnya pilihannya apa sih? Misalnya menu utama pilihan menu utama prodi program studi misalnya, menu utama program studi, kemudian bawahnya baru ada pilihannya 1 misalnya, 2, 3, 4, itu kan lebih jelas ya, program itu lebih jelas. Jadi 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa gitu ya. Nah itu ditampilin dulu sama kalian, itu juga lebih bagus lagi. Misalnya contoh gini, misalnya ini kan INT, kita pakai INT di sini, pilihan misalnya, ininya kita bikin jadi kayak gini aja deh, misalnya apa aja sih, ini kita bikin system out-nya kita ganti aja deh, ini misalnya kita bikin lebih jelas deh ya, pertama program studi program studi begini, kemudian ini kopas aja. Nah ini kita pakai print ln aja ya, teman-teman. Kayaknya kalau nggak pakai print ln nggak enter ke bawah ntar, jadinya ke samping semua. Ini contoh aja ya, ini kita bikin kayak gini. Ini karena bentuknya masih CLI, programnya bukan GUI, jadi ya kita bikin bagus-bagusin ya pakai tanda kayak gini aja ya. Kemudian kita bikin lagi kayak gini misalnya. Ini kita masukin prodinya, misalnya prodi 1 tadi apa? Prodi teknik informatika. Oke, nah kita tinggal kopas lagi. Kita pasangkan lagi, kemudian kita tinggal ganti-ganti aja. Misalnya sistem informasi prodi ketiga terakhir, misalnya informatika, contohnya informatika. Nah, kayak gini, kemudian prodi ini. Nah, kemudian paling terakhir kita coba tambahin kalau dia mau pilih yang mana gitu ya, misalnya ya. Di sini kita tampilkan misalnya mau pilih prodi nomor berapa, contohnya. Oke, nah ini kalau udah kayak gini, kita coba eksekusi dulu deh. Ininya udah, oke deh. Coba kita run dulu ya. Apa ada yang kebalik nih? Bentar. Kalau masih ada yang kebalik, nanti kita coba. Nah, mau pilih prodi nomor berapa? Kita coba bikin misalnya 2. Nah, ini lebih bagus kan nih, teman-teman? Dibandingkan apa tadi, mungkin masih sedikit kurang ada kejelasan dari programnya gitu ya. Kalau ini udah ada agak-agak sedikit ada kejelasan dari programnya, dia ada menu utamanya gitu ya. Jadi user tahu ketika bikin program itu kan pasti kita nampilin dulu ya, apa yang mungkin user bisa lihat dan bisa pilih. Kalau tadi kan nggak ada pilihannya, tapi kita langsung coba. Nanti juga uji coba ya, kalau kita langsung cobain pakai Sweetcase. Tapi coba tampilin mungkin tampilannya sama teman-teman. Misalnya menu utama, prodi teknik informatika, dia mau pilih nomor berapa nih, ada menunya itu ada 1, 2, 3, dan masing-masing
1, 2, 3 itu ada loadingnya yang bisa dipilih. Gitu. Nah, ini lebih user friendly lagi, artinya lebih user itu lebih gampang buat mungkin mau milih nomor berapa. Nah, ini contohnya sih, teman-teman. Kalau kita terapin mungkin yang sedikit berbeda, misalnya kalau kita bikin contoh gini ya, misalnya deh, kita uji coba lagi ya, teman-teman. Ini sekali lagi kita uji coba lagi. Contoh-contohnya, kita coba hapus dulu ya. Nah, kita uji coba kayak gini sekarang. Misalnya, kita langsung tembak langsung deh ya. Misalnya, pilihan, misalnya, contoh apa. Tapi ini kita uji coba kalau nggak pakai break ya. Coba kita uji coba kalau nggak pakai break. Misalnya switch-nya, ini kita random aja pilihan, misalnya, contoh gini. Case-nya, contoh gini. Case 1 deh. Kemudian case 2. Ini contoh aja ya. Teman-teman nanti boleh ikuti juga. Case 3. Nah, case 3 ini kita pakai insi system out.print. Misalnya apa ya? Juara. Ini contoh aja ya. Oke. Ini kita pakai case 4. Kayak gini. Case 5. Ini kita bikin analoginya dulu. Ada case strukturnya dulu. Sistem out print. Contohnya gini. Kita pakai print. Default. Misalnya kita kasih keterangan apa ya? System out print. Misalnya silakan silakan misalnya pilih apa gini tuh. Ini contoh aja ya teman-teman ya, kita coba jalanin dulu nih. Kalau dia pilih 8, sorry, error di juara. Saya lupa ini. Silakan pilih hari ya. Kalau 8 berarti ini kan di luar dari 5 ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Kalau kita pilih di sininya 1, nah dia akan eksekusi langsung ke juara. Meskipun di sininya itu, ya meskipun ya gini loh. Juara kita taruh di sini. Ini misalnya biasa, contoh ya. Misalnya kita pilih yang, sorry, jangan 1 deh. Nah, kayak gini nih. Contoh ya teman-teman. Misalnya biasa. Contoh ya. Ini kita pilih 1. Atau kita pilih 3. Nah, kayak gini. Biar uji cobanya kelihatan. Ini kalau di run. Oke. Nah. Bentar. Break-nya kok. Sorry. Kita uji coba. Nah, kalau dipilih 1, teman-teman, sorry tadi kalau langsung ke 3, kalau ke 3 itu break langsung ke sini, karena dia kan ada break-nya ya. Nah, kalau dia pilih 1, karena di sini nggak ada break, teman-teman nggak ada break, dia otomatis akan eksekusi lanjut, teman-teman. Di sini biasa dan juara itu langsung dieksekusi dan berhenti di sini. Nah, kalau kita pilih 2, ini di 2 ini kan nggak ada break-nya ya. Dia kayaknya tetap eksekusi sama kayak tadi seharusnya. Nah, lihat di sini. Jadi biasa juaranya akan tercetak. Meskipun kita di sini kasusnya itu kita udah pilih nomor 2 di sini. Case kedua. Tapi di sini nggak ada break, teman-teman.
Jadi kalau diketikin di sini 1 atau 2 tadi ya di sini ya, dia tetap akan nampilin si biasa sama si juara, dan dia akan berhenti di sini. Nah, sedangkan kalau ininya dihapus, nah dia bakal berhenti di sini berarti. Karena kan breaknya ada di sini. Ibaratnya kayak lo rem di mobil atau motor, ya berarti dia bakal ngerem di bagian case 5. Kalau yang lain itu bablas semua nih, bablas semua sampai bawah. Gitu, kalau memang breaknya nggak ada di sini. Gitu. Nah ini analoginya ya, teman-teman. Jadi minimal paham kalau kita nggak pakai break, fungsinya break untuk apa sih gitu ya. Nah ini kurang lebih breaknya itu kurang lebih seperti ini. Jadi kalau nggak pakai break, ya dia lanjut terus nih. Kita pilih nomor 2, karena dia tetap akan jalanin si biasa sama si juara. Gitu. Kalau ini breaknya dihapus, misalnya contoh, breaknya ini dihapus, kita jalankan gitu ya. Kita pilih nomor 3 misalnya. Nah, 2 atau 3, ya 2 ya dia tetap jalanin sampai ke harapan. Gitu. Nah, jadi ya memang harus pakai break sih ya. Teman-teman di tiap case wajib pakai break. Ini kalau di nggak ada break sama sekali, kita coba semuanya diraninkan dari case 1 sampai ke default. Kalau nggak ada break sama sekali di sini. Oke ya. Jadi wajib pakai break di setiap case. Kalau enggak, ya dia akan eksekusi berikutnya dan berikutnya sampai dia ada break. Ibaratnya kalau ada tembok, ya dia berarti di tembok tersebut gitu ya. Penghalang tersebut, atau mungkin penghalang lah bahasanya. Penghalang tersebut. Kalau di motor, mobil, ya berarti rada remnya. Gitu ya. Nah, ini contohnya sih ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau gunakan case, ya bisa pakai break. Nah, apakah kalau di Sweetcase itu hanya bisa memakai ya di Sweetcase itu apakah hanya bisa memakai tipe datanya itu adanya integer? Sebenarnya bisa pakai apa namanya kalimat pun bisa sebenarnya teman-teman. Kita selain angka ya, huruf pun bisa sebenarnya. Misal kita bikinnya apa ya? Oh ini aja deh teman-teman. Misal apa ya? Nilai deh ya. Nilai sorry coba kalau Bapak bikin kayak gini aja deh. Ini kita cobain dulu ya. Misalnya nilai kita isikan langsung deh. Misalnya nilai A, contoh ya. Nilai A, misalnya switch. Contohnya gini. Misalnya nilai, kita panggil si variabel nilai. Kemudian case. Nah, kita coba panggil si A-nya nih. Jadi kayak gini. Kita coba dulu ya. Kalau masih error, kita cobain. Kita cobain dulu ya mungkin. System out the train. Kita cetak apa ya? Nilai misalnya terbaik. Contoh ya. Kemudian breaknya jangan lupa. Sorry. Kopas aja deh lebih cepat ya. Misalnya ini B. Misalnya kalau nilai terbaik, nilai bagus deh, gitu ya. Bagus, gitu ya. Nah, kemudian kita pastiin lagi. Case untuk si C. Misalnya kalau C nilainya cukup. Cukup, misalnya gini. Nah, kemudian ini tambahin lagi aja mungkin sesuai dengan kalian, atau kalau memang udah cukup, sini seperti biasa pakai default. Default kita isikan apa ya? Sistem ini di copy deh. Nah, kita bikin gini, sistem atau print, misalnya nilai tidak ditemukan, tidak dapat ditemukan, misalnya contoh gini. Nah, contohnya kayak gini. Kemudian kita coba eksekusi dulu deh. Nah, karena A di sini kita tuliskan,
Ini kita pakai int, teman-teman. Apakah mungkin kalau pakai string itu jadinya betul atau enggak gitu ya? Atau char gitu ya? Biasanya kan char ya, kalau buat angka atau dan lain sebagainya. Tapi ini kita jalan sih, teman-teman. Jadi kita pakai tipe datanya tetap int. Di sini kita isikan variabelnya namanya nilai, tapi angkanya yang kita isikan itu bukan angka, tapi huruf. Misalnya A, nanti diganti jadi B. Begini. Coba kita lihat dulu ya. Nah, nilai bagus sebenarnya. Kalau C, kita coba satu-satu ya. C, nilai cukup. Kalau di luar dari itu, misalnya F, F, seharusnya ini yang dieksekusi. Ini tidak ditemukan, benar ya? Nah, tapi kalau ininya, ini kan udah jalan semua, jadi coba semua. Kalau ininya diganti jadi string, kayaknya agak sedikit, coba kita coba dulu. Nah, dia error, teman-teman. Ya, di sini. Dia error, di sini. Dia bilang ada kelas stringnya, kelas mainnya, error 1. Jadi, sebenarnya sih memang yang dipakai itu, kalau buat di cache, teman-teman, kalau kita uji coba, tadi kan kita uji coba ya, pakai tipe datanya integer, kemudian kita coba isikan mungkin si nilai tadi, kita pakai F gitu ya, kemudian kita coba pakai integer, dan kita coba ubah si stringnya ini, gitu ya, kita coba ubah di stringnya, kita pakai string, dan ternyata masih error gitu. Dan ini dia mungkin bisa mendetek ya hanya integer saja sih, teman-teman. Jadi yang kita bisa coba ya mungkin bisa pakai integer. Tapi selain itu sebenarnya bisa juga mungkin memakai fungsi lain ya, teman-teman. Mungkin kalau fungsi lain itu kan ada cukup banyak juga kalau buat di tipe data gitu ya. Tipe data yang mungkin bisa dipakai. Mungkin kalau di Sweetcase gitu ya. Sweetcase juga mungkin teman-teman juga bisa gunakan juga gitu ya, selain mungkin yang memakai fungsi if else tadi. Tapi yang jadi permasalahan itu kan pasti kita bertanya kira-kira di Sweetcase ini gitu ya, di Sweetcase ini apakah memang hanya apa namanya tipe data yang basisnya itu hanya integer saja gitu ya, apakah memang yang di luar dari integer itu kita nggak bisa gitu. Sebenarnya di case itu kan dia pilihannya pasti, teman-teman, sekali lagi pilihan itu pasti. Jadi pilihan yang dipastikan itu ya kita harus pastikan juga untuk nilainya. Jadi kalau seandainya tipe datanya yang dipakaikan itu misalnya kayak string gitu ya, misalnya kayak tipe data yang lain mungkin selain string gitu ya. Nah itu sebenarnya nggak kalau memang bisa diterapkan untuk di Sweetcase ya bisa saja gitu ya. Tapi ya kalau tadi Bapak coba uji coba itu kayak gini. Kita pakai tipe datanya yang memang di luar dari si huruf, tapi kita isikan angkanya itu si huruf di sini. Dan ternyata bisa jalan juga kan, gitu ya di sini. Tapi kalau kita ganti di sininya, tadi string, ternyata error gitu ya di sininya. Kalau kita lihat, ternyata error juga di sininya. Jadi ya kesimpulannya sih memang kalau untuk di Sweetcase, teman-teman, jadi kita bisa pakai Sweetcase, kalau nilainya itu pasti. Pertama, Sweetcase itu harus pasti. Kalau misalnya 70, 70. A, A. B, B. C, C misalnya. Atau mungkin ya tadi, kalau berhubungan dengan variabel, pilihan, pilihan misalnya. Ya, apa yang ditampilkan di dalam case-nya, ini kan kita bahas tentang case-nya ya, bukan bahas tentang variabelnya, dan juga kita bahas juga tentang tipe datanya. Jadi intinya sih harus pasti juga sih, teman-teman. Kalau ditanya yang paling tepat apa, numerik sih, tetap numerik yang harus dipakai kalau untuk di Sweetcase. Jadi numerik bisa dipakai sama teman-teman kalau untuk memakai dari si Sweetcase. Nah, mungkin kalau untuk penerapan yang memang lebih ininya lagi, contohnya misalnya gini deh, biar lebih paham lagi. Kita hapus ininya deh. Misalnya kita pakai buat misalnya contohnya mungkin Bapak bikin kayak gini aja kali ya.
untuk menghitung luas, misalnya kampusnya itu kita disuruh bikin program di mana programnya itu user itu bisa milih. Misalnya kalau dia ngeklik satu, misalnya dia akan menampilkan untuk menghitung luas persegi panjang. Kalau klik nomor 2, keliling persegi panjang. Ini kita coba gabungin ya. Luas persegi panjang, keliling persegi panjang. Misalnya, gitu ya. Di mana user nanti bisa ngikutin. Nah, berarti kasusnya kita tetap pakai import. Jadi, cuma yang di sininya, kita coba pakai untuk di scannernya misalnya. Kita pakai in aja deh. Misalnya new setup system.in atau gini teman-teman, kemudian int panjang misalnya, karena kita mau keliling dan juga luas persegi panjang, berarti kita inputin dulu untuk si panjang, lebar, kalau contoh gini, double-nya kita pakai double untuk si luas sama keliling persegi panjang, berarti kan luas sama keliling ya. Nah ini kita bikin gini ya, keliling, kemudian ini int untuk pilihannya misalnya. Nah ini untuk pilih aja deh. Nah begini, terus kita panggil kayak gini deh, system out.print begini, system out.print and